Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Udah 2 minggu. Semoga kalian tetap sehat-sehat aja, tetap semangat kerjanya meskipun masih corona juga. Terus dengar-dengar Jakarta bakal PSBB lagi. Ya apapun itu teman-teman, yang penting ya kalian partisipasilah dengan apapun yang pemerintah lakukan lah. Ya nggak cuma buat keuntungan kalian juga, tapi buat kebaikan yang orang lain juga gitu loh. Terus untuk episode kali ini teman-teman, episode kali ini kita balik lagi ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang so Japanese gitu loh, yang sangat Jepang banget. Nah, pada episode kali ini mungkin kalian tadi bertanya-tanya sebelum masuk ke pembicaraan ini gitu loh. Karena setelah intro itu kayak gue emang sengaja teman-teman masukin lagu itu. Nah, bagi kalian yang dengar lagu itu yang di benak kalian apa sih sebenarnya? Mungkin bagi orang yang memang pernah ke Jepang, terus orang yang tinggal di Jepang, kan banyak juga orang Indonesia yang tinggal di Jepang, pasti udah sangat familiar dengan lagu itu yang barusan gue setel gitu. Bagi kalian yang belum pernah ke Jepang, ada kemungkinan kalian akan familiar dengan lagu itu. Mungkin nggak dengan lagu itu sih teman-teman, dengan notasi lagunya, alunan nadanya gitu. Kalian pasti familiar nggak sih dengan lagu itu? Nah, sudah tentu kalian yang emang tinggal di Jepang dan mungkin yang kalian pernah datang ke Jepang udah tahu gitu loh, lagu ini tuh lagu apa gitu. Iya, lagu yang biasanya bakal di setel ketika kayak nggak toko doang sih, mungkin department store atau memang tempat yang besar gitu, atau enggak supermarket gitu yang memang ada jam tutup. Nah, biasanya teman-teman, lagu ini itu akan disetel 15 menit atau 10 menit sebelum toko itu tutup, yang diiringi dengan narasi kayak biasanya sih awalnya kayak honjitsu mo goraiten itadakimashite makoto ni arigatou gozaimasu. Nah, yang artinya terima kasih untuk datang gitu. Setelah terima kasih buat udah datang ke toko dia, maksudnya udah belanja dan segala macam. Terus biasanya setelah itu kayak ada penjelasan toko ini bakal mau tutup lagi gitu loh. Bakal mau tutup antara 10 menit 15 menit. Jadi buat yang masih ada transaksi yang belum selesai atau masih yang ada barangnya dicari, ya mohon untuk disegerakan atau dipercepat kayak gitu, karena ya udah mau tutup gitu loh. Nah, sebenarnya lagu tadi itu gua udah cukup sangat familiar sama teman-teman. Nggak cuma waktu di Jepang ya, maksudnya jauh sebelum gua itu datang ke Jepang atau tinggal di Jepang, gua udah cukup familiar dengan nada lagu itu teman-teman. Gua ingat juga sih dulu waktu di Indonesia, entah waktu pergi ke Sogo atau Seibu itu kurang tahu, yang pokoknya yang jelas itu department store. Jadi memang kebetulan gue datang itu udah kayak apa sih namanya, udah mepet-mepet mau tutup gitu loh teman-teman. Terus kayak jalan-jalan nyari barang dan segala macam. Terus 5 menit atau 10 menit sebelum tokonya itu tutup, nah lagu yang sama yang kayak tadi itu diputar teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang
pernah datang ke department store kayak Sogo atau Seibu yang di Jakarta, mungkin di Bandung juga ada, Surabaya mungkin ada juga. Coba deh kalian datang ke department store itu udah mau deket-deket tutup. Ya ada kemungkinan nggak di setel lagu itu gitu. Tapi waktu itu lagu itu tuh ada gitu. Nada yang sama dengan narasi yang sama. Waktu itu tuh gue denger dia ngomong dalam beberapa bahasa, kalau nggak salah bahasa Jepang, terus bahasa Inggris dan bahasa Indonesia udah pasti karena itu di Indonesia gitu loh. Nah, kalau dilihat sih sebenarnya Seibu itu kan memang dari Jepang juga gitu, department store, mungkin ya culture itu kebawa gitu loh. Nah, dari situlah kayak waktu itu sih gue nggak penasaran sih kayak lagu apa dan segala macem, nggak penasaran. Oh kayak gue tuh udah cukup familiar ketika lagu itu tuh di setel. Oh ini bentar lagi udah mau tutup nih gitu. Nah waktu gue datang ke Jepang itu hampir di semua toko khususnya atau department store yang besar yang sekiranya customer yang datang itu banyak gitu loh, yang kalau bayar harus ngantri dan segala macem kayak gitu-gitu teman-teman. Nah itu tuh udah pasti 15 menit atau 10 menit sebelum toko itu tutup, udah pasti kalian akan mendengar lagu itu ding 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 yang itu. Gue lupa nadanya gimana, kayak gitu, dengan narasi kayak Honjitsu mo koraeten itadakimashite makoto ni arigatou gozaimasu kayak gitu. Terus dilanjutkan kayak dia pokoknya intinya dia cerita bukan cerita, dia bilang kalau tokonya udah mau tutup. Nah pada episode kali ini kita akan membahas tentang lagu ini teman-teman, karena sebenarnya ini bukan sekedar lagu rupanya, kayak ada sejarahnya kenapa lagu ini itu akhirnya sangat identik dengan atau sering dipakai di toko buat closingnya mereka dan segala macam. Nah lagu ini sendiri pun sangat melekat juga sebenarnya teman-teman bagi orang Jepang, karena yang gue tahu lagu ini itu adalah lagu yang identik dengan perpisahan buat orang Jepang. Jadi judul lagu ini adalah Hotaru no Hikari, bukan Hotaru no Hikarinya Ikimonogakari ya teman-teman. Jadi ini kayak lagu lama Hotaru no Hikari yang artinya adalah sinar dari kunang-kunang fireflies, ya light of fireflies gitu, Hotaru no Hikari. Jadi Hotaru itu fireflies, Hikari itu adalah sinar. Nah kenapa akhirnya lagu ini tuh sangat identik dengan perpisahan? Itu ada cerita panjangnya teman-teman. Jadi bukan sebuah kesepakatan bersama, tapi kayak mungkin udah mendarah daging dan diulang-ulang terus. Itu tuh sebenarnya ada sejarahnya teman-teman lagu ini. Jadi Hotaru no Hikari sendiri teman-teman itu bukan lagu Jepang. Jadi Hotaru no Hikari itu adalah lagu folk Scottish kalau nggak salah. Mungkin kalian bisa googling sendiri. Folk Scottish itu judulnya adalah Auld Lang Syne. Jadi itu adalah lagu barat. Nggak tahu tentang apa ya pokoknya lagu itu. Nah itu aransemennya dipakai dan dijadikan lagu baru atau lagu lain di Jepang gitu, dengan bahasa Jepang maksudnya. Jadi aransemennya tetap sama, cuman liriknya menggunakan bahasa Jepang. Jadi bagi orang asing sendiri lagu ini tuh familiar juga teman-teman rupanya bagi mereka, khususnya orang Amerika. Mungkin teman-teman yang lagi dengar Night in Tokyo ini ada yang tinggal di Amerika. Kalian mungkin, ini gue nggak tahu ya, maksudnya gue baca artikel. Jadi kalau di Amerika itu lagu Auld Lang Syne ini sering diputar buat pergantian tahun. Jadi di akhir tahun New Year's Eve
di akhir tahun pas pergantian ke tahun baru itu menggunakan lagu Auld Lang Syne gitu. Apa sih bacanya Auld Lang Syne? Ya kayak gitulah. Dia kayak lagu folk Scottish gitu. Nah, gua pernah baca artikel, jadi seorang apa sih namanya reporter dari Amerika, dia bertanya-tanya kenapa sih toko-toko Jepang ini itu bukan banyak lagi, rata-rata menggunakan lagu si Auld Lang Syne yang bagi mereka itu maksudnya judulnya buat closing atau announcement bahwa toko mereka itu udah mau tutup gitu loh. Akhirnya si reporter itu tuh kayak bertanya-tanya gitu ke orang-orang sekitar, ini lagu apa sih, ini lagu apa sih? Ya udah pasti jawabannya mereka sama itu. Oh iya, ini buat lagu yang biasanya diputar buat toko udah mau tutup dan segala macam. Dan rupanya lagu ini itu sering buat graduation gitu loh. Karena bagi orang Jepang itu lagu ini adalah lagu perpisahan. Nah, kenapa? Jawabannya adalah sebenarnya panjang. Jadi kita balik lagi ke sejarahnya dulu, teman-teman. Jadi di tahun 1700 atau tahun 1800-an, waktu Jepang memang tadinya itu sangat tertutup dengan budaya luar. Akhirnya membuka dengan mendatangkan orang asing dan segala macam budaya, terus teknologi, industri. Nah, salah satunya adalah budaya musik juga, teman-teman. Jadi di tahun 1800-an ada seorang guru besar musik di Amerika yang didatangkan ke Jepang oleh muridnya sebenarnya. Jadi kan waktu itu Jepang sedang membuka lebar-lebar pengetahuannya gitu. Jadi dia mengirimkan anak-anaknya ke Amerika, ke Eropa dan kemana-mana lah untuk belajar dari mereka, melihat teknologinya kayak gimana, terus kembali lagi ke Jepang untuk diterapkan di negaranya mereka gitu. Nah, si orang yang belajar musik di Amerika ini balik ke Jepang dan mengundang atau mendatangkan guru besar musik di Amerika, kalau nggak salah universitas apa tuh, ada dari Boston gitu kalau nggak salah, untuk ngajarin musik di Jepang, teman-teman. Nah, akhirnya si guru musik itu tuh datang, plus dengan katanya dia itu membawa piano pertama yang didatangkan ke Jepang. Jadi tadinya dulu Jepang ya nggak tahu tuh piano dan segala macam dan alat-alat musik barat kayak gitu. Nah, piano itu datang, dia ngajar musik, sama dia itu membawa kayak buku musik yang isinya itu lagu-lagu folk kayak gitu. Nah, salah satunya di buku itu ada lagu Auld Lang Syne gitu, teman-teman. Nah, dari situ lagu si Auld Lang Syne ini dijepangkan, jadi dibuat menjadi lagu Jepang dengan lirik Jepang yang judulnya adalah Hotaru no Hikari. Nah, ini masih belum menjawab ya, kenapa lagu ini identik dengan perpisahan gitu bagi orang Jepang. Nah, kalau kita melihat dari liriknya sendiri, teman-teman, lirik dari lagu ini sendiri itu bercerita tentang perjuangan anak-anak Jepang dulu. Waktu pertama kali sistem pendidikan itu dibuat di Jepang, dia itu belajar dari pagi sampai malam. Terus karena masih ingin belajar di malam hari, mereka tetap belajar dengan mengandalkan cahaya dari kunang-kunang, karena waktu itu Jepang sendiri belum ada listrik kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi dia belajar di sekolah sampai malam pokoknya ceritanya tuh kayak gitulah. Cerita di lagu itu tuh menceritakan perjuangan anak-anak Jepang belajar di bawah sinar
kunang-kunang itu. Yang pada artinya sebenarnya itu udah saatnya mereka pulang gitu loh dari sekolah, udah selesai pulang dari sekolah terus ya pulang ke rumah. Nah, dari situlah mungkin karena lagunya sendiri kalau yang di Outlancing itu nggak terlalu nggak terlalu melo. Tapi yang di Hotaru no Hikari ini lagunya itu emang agak melo teman-teman. Jadi itu tuh kesannya agak emosional, terus kayak ya itu gitu. Jadi pas banget aja buat menggambarkan sebuah perpisahan kayak gitu. Nah dari situ lagu itu tuh jadi sering dipakai di graduation sekolah dan segala macam, dan akhirnya melekat di kepala orang Jepang bahwa lagu Hotaru no Hikari itu adalah lagu dari sebuah lagu yang melambangkan perpisahan teman-teman. Dan mungkin dari situ akhirnya banyak dipakai di pusat pembelanjaan atau toko-toko di Jepang, karena mungkin bagi mereka daripada capek-capek gitu kayak nyuruh kita mau tutup bubar kayak gitu. Mungkin lebih baik ya mungkin biar ramah dia nyetel lagu itu, plus biasanya suka ada announcement gitu kayak terima kasih udah datang hari ini, bagi kalian yang belum atau masih mencari barang harap segera diselesaikan karena toko ini 15 menit lagi atau 10 menit lagi itu udah mau tutup kayak gitu teman-teman. Nah menariknya teman-teman, meskipun lagu ini itu sangat identik dengan perpisahan bagi orang Jepang, bagi gua sendiri teman-teman, nada dari lagu ini tuh nggak asing gitu teman-teman. Kenapa gitu? Waktu itu tuh gue berpikir iya gue tahu ini lagu yang memang sering dipakai orang Jepang buat perpisahan, tapi gue sendiri merasa gitu teman-teman, kalau lagu ini tuh udah nggak asing gitu. Nadanya ya, maksudnya nadanya bukan lagunya. Nada dari lagu ini tuh udah nggak asing gitu. Jadi saat itu tuh gue berpikir apakah gue pernah denger lagu ini sebelumnya atau gimana gitu, nada ini sebelumnya. Dan beberapa bulan atau minggu yang lalu gue tuh mikir teman-teman, kalian pernah dengar atau masih ingat gak sih lagu-lagu perpisahan kalau kalian ngumpul pramuka atau waktu kalian SD itu, yang lagunya pakai bahasa Jepang di awalnya yang sayonara itu, yang sayonara sampai berjumpa pulang, mungkin kayak gitu lagunya. Nah akhirnya gue berpikir gitu teman-teman, lagu sayonara itu dengan nada dari Hotaru no Hikari atau Outlancing itu ada kemiripan teman-teman. Benar gak sih? Benar gak? Jadi kalau lagu Hotaru no Hikari kan nadanya kayak gini, ding 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 ding, mungkin kayak gitulah kurang lebih. Dan kalau lagu sayonara kan sayonara sampai berjumpa pulang gitu. Ya menurut gue meskipun satu lagu itu nadanya gak sama, tapi gue merasa lagu sayonara itu terinfluence dari itu gitu loh. Bener gak sih? Apa itu cuma kebetulan? Dan kenapa juga lagu sayonara itu pakai bahasa Jepang sayonara? Bener gak? Karena bisa jadi teman-teman, ya bisa jadi si lagu sayonara itu adalah lagu yang dibuat oleh orang Jepang mungkin dulu ketika mereka datang, yang bilangnya
menjajah Indonesia, datang ke Indonesia terus kayak kan ketika orang samalah kayak Belanda datang ke Indonesia, ketika dia menguasai Indonesia, ya adalah kayak dia memasukkan influence dalam pendidikan dan segala macam gitu. Nah, mungkin lagu Sayonara itu adalah lagu yang dibuat oleh orang Jepang, yang diajarin orang Jepang itu ke orang Indonesia gitu loh, waktu pramuka atau lagu waktu sekolah gitu. Nah, yang dimana teman-teman, sebenarnya lagu Sayonara itu di nada-nada awalnya itu mirip dengan lagu Hotaru no Hikari, yang secara kebetulan juga bagi orang Jepang lagu itu adalah lagu menandakan perpisahan, teman-teman. Gimana teman-teman? Logis nggak? Apakah itu semua hanya kebetulan? Gimana? Karena apa ya? Ketika gua mendengar lagu si Hotaru no Hikari, nada ya, lebih tepatnya nada. Gua sendiri nggak tahu sih sebenarnya liriknya fullnya tuh kayak gimana. Jadi ketika gua mendengar nada Hotaru no Hikari ini, teman-teman, gua sendiri merasa nggak asing dengan nada itu gitu loh. Kayak di dalam hidup gua itu gua udah sangat familiar dengan nada itu gitu. Dan rupanya setelah gua berpikir, mengingat kembali gitu, bahwa lagu Sayonara yang kita sering nyanyikan waktu SD atau waktu pramuka itu mirip dengan lagu perpisahan orang Jepang yang judulnya Hotaru no Hikari, yang notabene sering dipakai buat ngasih tahu customer kalau tokonya udah mau tutup gitu. Nah, kebetulan bukan? Menurut gua sih kayaknya kalau ditarik dari jalur itu ada kemungkinan sih memang lagu itu tuh ada influence-nya di lagu si Sayonara itu. Apalagi kenapa di awalnya pakai Sayonara gitu, kenapa nggak pakai bahasa Indonesia gitu teman-teman. Ya kita sendiri tahu kok lah ya. Orang budaya Indonesia sendiri nggak full dari orang Indonesia. Ada influence juga dari Jepang, mungkin dari Belanda kayak gorden itu bahasa Belanda, atau influence dari Cina, atau influence dari Arab. Kayaknya sebenarnya Indonesia itu udah sangat bercampur gitu loh budayanya. Yang karena udah sangat mendarah daging, kita sendiri itu gak merasa gak merasa bahwa itu adalah budaya dari luar, karena kita udah merasa budaya itu tuh adalah budaya yang kita lakukan dari dulu gitu. Ya sama halnya dengan orang Jepang tadi gitu loh. Mereka kan taunya nada itu adalah nada dari lagu dari Hotaru no Hikari yang bercerita tentang perjuangan anak-anak Jepang belajar gitu loh. Padahal sebenarnya lagu itu adalah lagu Auld Lang Syne, lagu folk Scottish. Gue nggak tahu juga sih sebenarnya Auld Lang Syne itu bercerita tentang apa. Tapi ya itu teman-teman gitu. Makanya gue pernah baca cerita artikel kalau orang Amerika nih bingung, loh ini kan lagu Auld Lang Syne, kenapa dipakai buat closing di toko-toko dan segala macam gitu. Nah ya gitulah, orang Jepang kan nggak tahu kalau itu adalah lagu dari Auld Lang Syne. Yang mereka tahu itu adalah lagu Hotaru no Hikari, dan itu adalah lagu perpisahan, lagu yang melambangkan perpisahan bagi mereka. Dan kita sendiri pun mungkin bisa jadi dari lagu itu terinfluence, terus terciptalah lagu Sayonara yang sering kita nyanyikan di SD
sekolah-sekolah dan di pramuka itu, teman-teman. Ya, itulah cerita buat episode kali ini tentang episode So Japanese, tentang lagu yang melambangkan perpisahan bagi orang Jepang. Kayak gitu, teman-teman. Buat kalian yang seperti biasa yang belum follow Instagram Night in Tokyo, bisa di follow Instagramnya di night.in.tokyo, atau kalian bisa juga kok kunjungin website Night in Tokyo di nightintokyo.com. Di situ juga ada blog yang gue tulis. Ya, gue akan mencoba menulis blog sebanyak mungkin, teman-teman, meskipun ya akhir-akhir ini gue jarang nulis blog, tapi ya gue akan berusaha sebisa mungkin gitu. Dan pastinya di website sendiri kalian bisa dengerin juga kok podcast gua, mulai dari episode awal sampai episode 20 terakhir ini. Jadi yang belum follow Instagram bisa di follow di night.in.tokyo, atau kalian bisa kunjungin website Night in Tokyo di nightintokyo.com. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga udah dengerin terus Night in Tokyo. Nggak terasa Night in Tokyo udah episode 20. Jadi tetap dukung Night in Tokyo, tetap dengerin, tetap setia di Night in Tokyo. Mungkin kedepannya gue akan mencoba terus mencari hal-hal yang menarik tentang Jepang, tentang kehidupan di Jepang, tentang informasi yang berkaitan dengan Jepang. Ya, segitu dulu teman-teman buat episode kali ini. Sampai jumpa di 2 minggu lagi di episode selanjutnya Night in Tokyo. Pokoknya terima kasih yang udah dengerin Night in Tokyo episode 20 So Japanese, tentang lagu perpisahan bagi orang Jepang. Jadi ya sekian dulu. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat kembali beraktivitas besok di hari Senin. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya di 2 minggu lagi, dan sampai jumpa lagi. Bye bye.